ada sunat ialah sunat dalam arti secara, artinya kita harus, apakah itu sunat hati atau sunat rohani? Kita baca lagi pengajaran Rasul Paulus terkeren dan tercinta kami di 1 Korintus 2 ayat 1 hingga 3 tentang perkara rohani. Saudara-saudara, kamu tidak tahu, tidak ada seorang pun dapat mengatakan Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Artinya secara rohani itu orang harus mengatakan Yesus itu harus adalah Tuhan, dan itulah rohani sejati. Itu Kristen, itu ajaran Kristen kan? Betul? Itu ajaran Kristen kan? Rasul Paulus itu seorang pengajar Farisi yang terkemuka loh, pengajar Yahudi yang terkemuka, jangan main-main. Iya, yang terkemuka yang mengajarkan kekristenan, betul? Betul? Yang membuat kitabnya sendiri kan? Akui aja, saya sedang tidak mengajak atau membuat Anda merasa keberatan, enggak. Justru Anda harus bangga ketika saya pertanyakan seperti ini. Kami sangat memahami, karena itu dasar iman Anda. Ketika Anda membawa dalil tadi di kitab Roma, baik di Roma maupun di Galatia, tentang bagaimana kebolehannya tidak bersunat, yang dikutip oleh yang ditulis, yang diajarkan oleh Paulus, itu saya hargai loh. Silakan, itu ajaran Anda kan sebagai Kristen, kan gitu aku bilang. Benar nggak? Silakan, itu Paulus tuh berkata begini, oleh karena itu ikutilah teladanku. Di dalam 1 Korintus 4 nomor 16. Paulus berkata, oleh karena itu ikutilah teladanku. Nah, tadi Anda kutip dalil-dalilnya, ya saya hargai Anda sebagai Kristen. Ketika membela untuk tidak bersunat secara lahiriah berdasarkan kitab yang Anda anut, silahkan. Tapi kan izinkan juga saya mengutip kitab yang Anda pegang, yang diimani oleh Yahudi. Prinsip dasarnya karena Yesus mengajar di tengah bangsa Yahudi, bahwa dia mengajar di tengah bangsa yang bersunat. Tempat ibadah Yesus nih, bait Allah atau bait El, pasti mereka jemaatnya itu orang-orang bersunat. Karena ancamannya nggak boleh yang tidak bersunat masuk ke tempat ibadah. Nah, itu ajaran Yesus. Karena dia tidak menghilangkan ajaran yang diajarkan oleh para nabi. Di dalam tadi seperti yang saya katakan di Yeskiel 44 itu, nomor 9, bahwa orang yang tidak disunat, baik hatinya maupun dagingnya, itu nggak boleh masuk ke tempat yang kudus. Nggak boleh. Kalau tidak boleh masuk tempat kudus, berarti dia berada di tempat yang kotor. Makanya orang Yahudi mengatakan disebutnya sebagai tame. Orang Kristen nanti kalau ke sana, ke Yerusalem, nggak bersunat, nggak boleh masuk. Kotor. Ketika Anda menuhankan utusan Tuhan, manusia berhala, itu tidak menyunat hati. Kan itu. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh. Tapi Anda Kristen katakan dengan bela-belaan mengatakan tidak penting bersunat, tidak sunat tidak menyelamatkan, yang penting sunat hati. Versi Anda silahkan. Tapi data kitab Anda sendiri mengatakan sampai detik ini masih bisa kami baca ancaman dari Tuhan yang hatinya tidak disunat, juga kulit hatannya itu tidak boleh masuk tempat ibadah. Ya mungkin itulah kenapa Kristen tidak bisa ibadah. Tempat ibadahnya berbeda dengan tempat ibadah Yesus. Karena tempat ibadah Yesus adalah tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Ya memang karena di situ tempat orang-orang yang bersunat. Seperti itu, Pak. Sekarang kan ya, iya, betul. Kasih, jadi tidak dibebani hal-hal seperti itu. Iya, versi Kristen kan? Ya kan hukum kasih kepada kan seperti itu. Nah, yang mana perkataan Yesus? 21. Akan datang, Tuhan sejati akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan di gunung itu atau di Yerusalem. Terus kenapa kamu? Loh, apa yang saya paksa? Iya kan, Yesus berkata menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan di gunung ini atau di Yerusalem yang kamu bawakan ini. Iya. Tapi dalam roh dan kebenaran, yaitu tadi rohani oleh Rasul Paulus terkeren kami. Oh iya, Paulus terkeren di mata Kristen, saya hargai itu, betul. Nah, sekarang masalahnya adalah berlaku nggak aturan yang tadi diucapkan oleh Tuhan itu?
yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke kota Kudus. Ya itu kan hukum Taurat pada saat itu, aturan itu. Iya, berlaku kan? Kan kita ini apa kasih kan? Enggak. Saya tanya, itu berlaku kan? Taurat, bukan berarti hukum Taurat dihilangkan, tidak, tapi digenapi seperti itu, Bapak. Enggak, berlaku kan tadi aturan yang tadi? Sama contohnya gini, dulu kan jangan membunuh. Nah, kalau orang Kristen dulu kan kalau nanti dikatakan membunuh kalau bunuh orang. Nah, itu dia membunuh. Tetapi hukum kasih itu hati kita saja berkata saya mau membunuh itu sudah dosa. Dulu kan belum berdosa kalau tidak dibunuh dulu baru berdosa. Tetapi hukum kasih sekarang kita niat saja sudah berdosa. Nah, itu hukum kasih seperti begitupun bersunat. Oke, kalau gitu saya tanya sama Allah itu fleksibel seperti kita dikasih hukum, kita dikasih misalnya kitab suci. Allah kasih kitab suci sama kita mau baca atau tidak, Allah tidak ada masalah. Kamu baca berarti kamu akan hidup abadi selamanya. Kamu tidak mau baca, ya kamu akan dimusnahkan seperti itu. Jadi Allah tidak pernah memaksa kita seperti itu. Itu hukum kasih. Baik. Ya, hukum kasih. Saya ingin tahu dulu, hukum kasih yang Anda imani itu seperti apa, Bu? Contohnya masalah bab 2 kan. Dulu kan memang dilarang jangan makan itu, bab kan seperti itu. Tapi kan itu hukum kasih. Misalnya kan sudah tidak ada makanan lain selain itu. Kalian kan juga makan, ya kan? Itu namanya hukum kasih. Enggak, kami enggak makan. Enggak, jadi tidak ada lagi binatang lain. Gini, Ibu. Nah, kita bisa dimakan, kan itu hukum kasih. Halo. Jadi menurut Ibu, sebentar Bu Netral, menurut Anda hukum kasih itu adalah hukum yang tidak memberlakukan lagi dari hukum Taurat. Iya. Hukum Tauratnya masih berlaku enggak? Hukum Taurat tetap berlaku, jangan membunuh. Nah, itu kita dilarang membunuh. Oke, baik. Nah, Saya tanya kalau gitu sebentar, contoh di yang pertama. Pembunuhan terhadap Yesus itu berdasarkan hukum kasih atau hukum Taurat? Itu berdasarkan hukum Taurat. Karena pada saat itu kalau begitu berdasarkan kalau pembunuh itu yang terjadi. Kalau pembunuhan terhadap Yesus yang berlaku hukum Taurat, maka pembunuh terhadap Yesus harus dibunuh, betul? Ya seharusnya begitu. Tapi Yesus kan kasih. Ya kan seperti itu. Berarti aturannya bukan hukum Taurat, tapi hukum kasih kalau gitu. Kan hukum kasih itu kan yang hukum Taurat itu kan rata-rata kan orang yang kejam-kejam semua kan, seperti itu. Ya, makanya saya tanya, pembunuhan terhadap Yesus berdasarkan yang Anda imani, hukum yang berlaku itu hukum Taurat atau hukum kasihnya Kristen? Itu hukum Taurat yang berlaku pada saat itu, tapi yang membunuh Yesus kan bukan orang Kristen yang percaya sama Yesus, yang tidak percaya. Angel re. Seperti orang yang tidak senang sama Yesus, ya itu yang membunuh sama. Berarti hukum Tauratnya berlaku ya? Hukum Taurat berlaku, betul? Ya pada saat itu. Loh iya, pada saat itu berlaku hukum Taurat. Sekarang sudah tidak berlaku menurut Ibu maksudnya? Hukum Taurat itu sebenarnya kalau secara itu kejam. Bukan saat kasih. Ini berlaku nggak? Dulu kan begini Bapak, saya jelaskan ya. Kalau dulu orang membunuh. Nggak usah. Gini, nggak usah Ibu jelaskan. Saya sudah paham hukum Taurat, saya paham aturan bahkan corak kekristenan saya paham. Kita diskusi aja. Jangan berusaha mengelak dari sebuah topik yang Anda angkat, yang Anda sendiri angkat. Kalau orang membunuh ya dibunuh. Nah hukum kasih itu kalau orang membunuh sekarang apakah dibunuh? Tidak, di penjara. Ya kan jangan membunuh. Ya kan seperti jadi itu. Penjara itu hukum kasih. Sebentar. Penjara itu hukum kasih. Ya kan jangan membunuh. Dilarang membunuh. Ya kan seperti itu. Ya kan harus ketika orang itu, astagfirullahaladzim, nggak beres ini orang diskusinya, Tidak, bukan nggak beres, kan kasih tahu bahwa kan zaman dulu tidak. Kenapa tiba-tiba Anda katakan penjara itu hukum kasih, itu dari mana? Jangan asumsi liar, Bu. Gini Bapak, dulu kan kalau orang membunuh langsung dibunuh. Ini kayaknya terlalu berat buat Anda kita bahas. Itu salah satu contoh.
kalau terlalu berat, saya ajak kembali ke topik awal sesuai dengan tema. Saja jangan dibunuh begitu. Nah, sekarang aturan larangan membunuh itu sudah tidak ada di Kristen kan? Tetap ada itu, jangan membunuh tetap ada. Oh. Tetap Terus kalau ada. ada yang kalau ada yang gini, kalau begitu kalau ada yang membunuh apa hukumannya? Berdasarkan hukum kasih. Kita sebagai orang Kristen jangan membunuh. Kalau orang mau membunuh orang lain terserah Iya, dia. silahkan. Kristen tidak membunuh. Nih, contoh ibu punya suami atau punya anak. Anak ibu dibunuh. Berdasarkan hukum kasih yang ibu punya sebagai Kristen, apa sikap ibu terhadap pelaku pembunuh anak ibu? Misalnya anak saya dibunuh. Apakah si pembunuhnya itu kasih duit? Hukum saja sesuai dengan hukum di Indonesia terjadi, hukum saja jangan dibunuh. Karena itu Lah, hukum. kalau loh kok jadi ke negara? Kalau negara Indonesia, sebentar. Kalau di Indonesia nanti aturannya aturan Islam, berarti hukum Anda ngikutin agama kami dong. Ini kan Indonesia bukan aturan Islam, Pak. Iya, seandainya Anda kan nggak punya pegangan, ternyata kasih cuma slogan doang. Jangan berandai-andai, Bapak. Tidak bisa Loh, berandai-andai. kalau begitu, kalau ibu tinggal di Arab yang menggunakan hukum kisos berarti diserahkan kepada negara. Ya berarti pelakunya nanti dibunuh juga, kan gitu. Ya itu urusan mereka. Yang penting saya bilang jangan. Lah, hukum kasih Anda mana? Hukum kasih Anda. Misalnya orang membunuh anak saya, jangan tidak usah bunuh. Itu saja sesuai dengan aturan hukum di Indonesia apa ya dihukum saja. Berarti Anda nggak punya hukum kalau gitu. Bukan. Boleh saya tanggapi, Bu? Ya silakan. Ya ibu netral, parkun lagi aja, nggak kasihan saya sama Alif. ibu. Begini Alif, betul yang dibilang Ibu Netral tadi. Kenapa betul? Apa? Kenapa diserahkan kepada negara? Karena negara itu adalah pedang, hamba Allah juga, hamba Tuhan. Oke, berarti kalau Pak Jos pengen hidup di korut di Kim Jong Un, misal ada koruptor dan lain sebagainya, pelaku itu langsung dihukum metong, berarti harus taat ke sana ya? Ya, memang harus begitu. Ya. Karena sebentar. Ya, sebentar. Kalau memang hukum Jadi apa kalian ini pegangannya kalau gitu? Iya. Saya kan belum selesai ngomong. kalau misalnya hukumnya di sana dia misalnya pembunuhan dia mau bunuh ya itu terserah dia yang bertanggung jawab, bukan saya sebagai orang Kristen bertanggung jawab, mereka Iya. yang bertanggung jawab seperti itu. Saya belum selesai jawab. Begini Pak Alif, begini. Apapun bentuk sistem hukum sistem kenegaraan, entah itu komunis, entah itu demokrasi, entah itu kapitalis, apapun itu bentuknya, itu adalah hamba Tuhan. Dan mereka berwenang untuk menentukan bentuk hukum yang berlaku kepada masyarakatnya. Oke, kalau gitu saya paham. Berarti hukum kasih yang Anda pahami ketika ada pelanggaran hukum, kasihkan ke negara. Iya, sesuai dengan hukum. Ya itu ternyata kasih itu maksudnya kasihkan ke negara. Kasih itu secara pribadi, Bukan Pak. kasih versi Kristen, bukan. Secara pribadi. Begini Kang Alif. Cuman begini, dengarkan Kang Alif. Kalau pelakunya hukumnya komunis, ikutin aturan hukum komunis ternyata. Ya hukum Kalau itu aturannya negaranya negara syariat Islam, ya ikuti aturan syariat Islam. ya Ya kan? Kristen, bukan Islam kan Kristen. Ya, Anda Kristen, misal tinggal di negara Islam, maka pelaku kejahatan itu kasihkan ke hukum yang ada di negara tersebut yang penganut ajaran Islam, kan itu. Nah, kami kan ditanya jangan membunuh. Kalau mereka membunuh itu urusannya dengan di atas Sang Pencipta dan kita. Loh, Nah, dia kok dengan jadi begitu kalimatnya? Katanya kasih tadi slogannya. Ini mau ngajak kembali ke tema kok nggak yang masuk-masuk. penting bukan tangan kami yang membunuh. Itu maksudnya. Oh gitu.
Oh gitu maksudnya. Diperbaiki, Bodoh diperbaiki. amat siapa eksekutornya, yang penting bukan saya gitu. Mau benar mau salah nggak masalah. Nanti kalau aturan, Bu, misal begini, aturan negaranya begini. Ketika ada orang yang membunuh anak ibu, diserahkan ke negara, aturan negaranya ternyata melegalkan pembunuhan, maka dibiarkan si pembunuh itu hidup dengan bahagia, menerima tunjangan, itu nggak ada masalah. Ya karena gini, Nggak begitu, apapun Pak. yang membunuh anak itu. Kalau- Gimana coba Bu Nita gimana? Tunggu gini, siapapun yang membunuh anak Kalau kami, orang Kristen, jadi kalau orang Kristen itu tidak boleh, Bu, tunggu sebentar ya Bu ya. Kalau orang Kristen tidak boleh balas dendam, ya. Dan kalau misalnya tadi contohnya apa? Anak dibunuh, serahkan pada negara, ya itu betul. Karena seperti kata Pak Josven. Tapi dalam hal-hal tertentu, negara kalau misalnya punya hukum atau perintah itu melawan firman Tuhan, kita juga nggak boleh ikut negara. Ya berarti patokannya firman Tuhan kalau gitu. Ya. Kayak mana sih? Jadi kita nggak boleh main hukum sendiri, misalnya mengerahkan orang untuk balas dendam, ya seperti Ya, mata saya ganti akan mata, menjelaskan. gigi ganti gigi itu nggak boleh. Serahkan kepada pihak berwajib, ya. Nah, lalu Ya, kalau oke, saya jelaskan dikatakan sedikit kalau ya. itu negaranya negara komunis, negara apa, ya Kristen juga nggak tunduk sama pemerintah yang seperti itulah dalam hal-hal tertentu. Kalau misalnya apa yang ditetapkan pemerintah itu melawan firman Tuhan, ya kita harus lebih tunduk pada firman Tuhan gitu loh. Bu, kalau ibu, contoh tadi anak ibu dibun-bun diserahkan ke negara, ternyata negara itu memutuskan hukuman orang yang membun-bun itu dibunuh balik, Anda terima? ya kalau Dibunuh hukumnya balik. begitu ya terima. Jadi yang membunuh itu yang akan Hukum Taurat juga berlaku. karena kami orang Kristen percaya walaupun kalian membunuh dia, nanti kami ada kebangkitan. Nah itu kami percaya kebangkitan. Biar kalian bunuh, Tapi sering kali ya Pak Arif ya, kalau soal-soal begitu ya, sering kali itu kami itu serahkan, udahlah biarlah keadilan Tuhan berlaku atas dia gitu Iya. loh. Walaupun kami serahkan kepada hukum, misalnya lapor polisi atau pihak yang berwajib, tapi karena kami tahu hukumnya bobrok, kami berdoa biar keadilan Tuhan Nah, itu jadi. Makanya saya tanya, keadilan Tuhan itu seperti apa hukumnya? Itu yang tadi saya pertanyakan. Terserah Tuhan dia mau bikin apa sama orang Terserah itu. Tuhan. Iya dong. Begini, Kan namanya keadilan Kayak Tuhan. mana sih kalian ini? Bentar. Kalian ini apa sih? Katanya hukum kasih, hukum Tuhan diserahkan ke negara, tapi pasrahkan kepada Tuhan. Iya, Tuhan ngaturnya seperti apa? Aduh. dia justru Iya. nanti yang membunuh, nanti Tuhan yang yang tangani kan seperti itu. Dan kami sebagai orang Iya. Kristen, walaupun kalian membunuh kami, tetap orang percaya bahwa kami akan dibangkitkan. Seperti itu ada kebangkitan. Ya, kan masalah dibangkitkan, saya nggak mempermasalahkan. Itu bukan topik yang dibahas, Bu. Oh, tidak ada. Nggak ada yang membahas orang dibangkitkan, tidak dibangkitkan. Nggak ada. Nah, Nggak ada. Gini loh Pak Arif, kami tuh orang Kristen Anda tadi percaya ya. katakan, jadi sebentar saya tanya dulu. Jadi teman-teman Kristen setuju sekarang bahwa pelaku kejahatan terhadap keluarga Anda itu hukumannya serahkan kepada Tuhan. serahkan kepada negara. Ya kok Saya menjelaskan. ya, Pada Tuhan apa pada negara? mereka mau membunuh. Bisa aturan- semuanya, semua terutama kepada Tuhan. Lalu serahkan dalam dunia ya kita lapor ke polisi juga. Gini loh Pak Arif. Lah, berarti kami serahkan itu ke polisi percaya ya. dong, bukan ke hukum Kagak, kasih. kami percaya ya, setiap hal yang terjadi dalam dunia ini Tuhan yang tentukan, pasti ada campur tangan Dia gitu loh. Jadi kalau kami serahkan, biarlah keadilan Tuhan yang berbicara atas masalah yang menimpa kami tidak main hakim sendiri. Nah, itu kami percaya nanti entah dia nanti dihukum di dunia ini atau dunia yang akan datang, itu keadilan Tuhan yang menentukan itu loh. Tuhan di situ akan terjadi nanti. Ujung-ujungnya ngambang semua teman-teman, ngambang. Tapi saya pahami lah, udah paham kok sebenarnya. Saya hargai. Kembali lagi kita ke topik utama ya, biar tidak terlalu begini. Oke, Pak Jos, Pak John, Pak Jospen ya, Bu Nita, Bu Netral. Saya ngajak teman, mungkin ada Pak Tejak juga. Tejak ini dari Kristen ya. Halo.
Dari Kristen, saya izin sapa dulu sebentar. Kristen, dari Kristen. Kristen. Baik. Biasanya walaupun Bu Nita, Bu Netral, Pak Tejak, dan Pak Jospen sering berbeda pendapat, saya kali ini kalian ngajak rukun. Ya kan? Biarkanlah kalian sependapat orang 4, cukup berbeda pendapat dengan kami. Nah, berbeda pendapat dengan saya sendiri di sini mewakili umat Islam yang ada di Komal, itu cukup buat kami untuk kita saling menjaga dalam kerukunan beragama, berkeyakinan masing-masing. Oke? Anda kembali kepada keyakinan Anda, kami hargai, dan kami berdasarkan keyakinan agama kami, tolong teman-teman Kristen hargai. Yaitu dengan tema yang sedang saya angkat, bahwa kalian di sini silakan sampaikan, kampanyekan kepada orang-orang Kristen yang menyimak, dan kami juga kasih penekanan bahwa Yesus itu memang anak Theos, berdasarkan iman Kristen. Atau itu kan Theos itu dalam bahasa Yunani. Atau mungkin mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, silahkan. Kalau Yesus itu anak dewa atau anak Tuhan, itu hak kalian, kami hargai, kami tidak keberatan, karena itu keyakinan Anda. Oke? Di sini sepakat kan? Karena semuanya pegang kitab sama. Di dalam kitab Yohanes 20 nomor 31, di situ dikatakan bahwa kalian harus percaya bahwa Yesus itu Kristus, anak Theos. Dalam bahasa Theos Yunani. itu apa artinya, Pak? Pengertian Theos. Dewa. Oh enggak, Theos itu ada 2 arti dalam Alkitab. Lihat dari konteksnya. Jadi kalau Yesus disebut anak Theos, dia anak Allah. Oke, baik. Sebentar, jangan menyebut kata Allah dulu, Bu. Senang banget Kristen itu bersinggungan dengan Muslim jadinya kalau kayak gini. Saya ngajak kalian berdiri sendiri, bangga dengan kitabnya, jangan pakai bahasa-bahasa yang dipegang keyakinan agama lain, gitu. Saya cuma ngajak itu aja kok. Dan saya ngajak kalian di sini rukun. Teman-teman Kristen kalian sependapat, berdasarkan dalam bahasa aslinya, Hoios o Theos, Yesus anak Theos. Oke? Nah, itu maksud saya. Jadi kembali ke kitab teman-teman Kristen, sampaikan edukasi jemaatnya juga teman-temannya, memang Yesus itu anak Theos, gitu loh. Cuman saya minta itu aja, berdasarkan kitab suci. Kalau kalau Pak Arif, untuk saya pribadi, kalau pemahaman Pak Arif, Theos itu murni 100% itu artinya dewa, itu tidak ada hal seperti itu dalam Alkitab, karena banyak ayat menyatakan Kristus itu anak Allah, dan Kristen tuh tidak mengenal dewa. Dewa-dewi itu agama pagan, agama di luar kekristenan yang melawan. Masalahnya konteksnya, Bunda Kanita, masalahnya Theos itu memang kalau diterjemahkan dewa atau God, nggak apa-apa lah, atau Tuhan gitu aja. Makanya saya bilang kalau sebentar ke Pak Jospen dulu, kan Pak Jospen. Tidak ada pengertian dewa dalam Kristen ya, atau Allah kedua atau Allah ketiga. Ada. Jadi kalau Bu Nita, sebentar, Bu Nita. Kalau Bapak begitu, saya mundur, saya nggak ikutan. Gitu loh. Gak apa-apa. Berarti Anda tidak mau toleransi. Kan saya ngajak toleransi kita kerukunan beragama. Toleransi, Pak. Itu ada kok, ada dewa-dewa telah turun di situ di KPR itu, Kanita. Ada kok, ada Kanita. Sebentar, makanya ini diposisikan. Sebentar Kanita, Pak Jospen dibuka mute-nya, Pak Jospen. Kalau begitu berarti saya izin bersuara dulu. Ada 4 Kristen. Setuju nggak kalau Yesus itu anak Theos? Pak Jospen setuju nggak? Dari dulu sudah setuju, sudah merubah Pak Jospen. Ya. Oke. Kalau Bu Nita nggak cinta kitab sucinya, nggak cinta karena dikatakan anak Theos, disebutnya Theos, tapi dia nggak mau. Dia lebih cinta umat Islam, Tuhannya umat Islam, dia ngambil dari Islam aja. Jadi dia itu Kristen yang cinta Islam gitu. Enggak, karena itu saya mau turun aja, karena nggak apa-apa turun. Kan saya tadi ngajak toleransi. Anda nggak mau toleransi, silakan. Saya hargai itu. Itu bukan toleransi. Bentuk saya toleransi, ya udah saya biarkan. Kalau Pak Jospen mau berjalan beriring dengan Pak Alif, ya silakan gitu loh. Nggak masalah, saya turun. Ya. Bukan. Kitab Anda mengatakan Yesus anak Theos. Anda tidak terima. Lucu. Anda tidak terima kalau Yesus anak Theos. Enggak, bukan dalam arti. Sebentar, bukan dalam arti dulu. Jangan dalam arti dulu. Kitab Anda mengatakan Yesus itu anak Theos. Anda setuju atau tolak?
Makanya saya tanya pengertian teos ini apa? Karena ada dua. Jangan Dilihat ke dari pengertian dulu, konteksnya. jangan ke pengertian dulu. Berdasarkan kitab yang Anda punya, yang saya sendiri tidak punya. Dan itu bukan kitab saya, tapi itu kitab Anda. Kitab Anda mencatat dan Anda imani. Kalau Yesus itu anak Theos, Anda terima atau tolak? 1 Yohanes 1, Kristus itu anak Allah. Dan juga dalam banyak ayat lain. Astagfirullahaladzim. Izin Dalam bertanya, bahasa aslinya Bang Alif. berbahasa Yunani disebut Theos. Yesus anak Theos, Anda terima atau tolak? Sebentar Pak Tejak ya. Bu Nita ini merajuk, malu-malu dia Kristen tapi cinta banget sama Islam. Saya minta dia itu jangan gitulah, jangan selingkuh. Saya Cukup tidak di cinta keyakinan sendiri Islam, aja. Pak. Saya tidak cinta Islam. Nah, kalau tidak cinta, Tidak berani cinta nggak Islam. menyebutkan Yesus anak Theos? Karena memang Alkitab menyatakan Kristus itu anak Allah. Bukan, itu terjemahan. Kristus itu anak Aslinya Allah dan kitab anak asli manusia. Anda. Aduh ya Allah, Bu bisa nggak sih? Kayak yaudah Ibu, saya hargai merajuk Anda. Udah di bawah aja, di bawah. Udah di bawah ya. terus gitu. Silakan Pak Kayaknya Tejak, Anda yang mau ya, disampaikan ya, apa? Oke. Gantian dulu. Dia nggak mau toleransi, silakan. Oke, saya ingin bertanya kepada Bang Alif ya. Ya, Yesus anak Theos itu adanya di Alkitab apa? di Atau Bible. Oke, silakan tunjukkan dalilnya biar saya juga yang Kristen ini baru. Yohanes 20 nomor 31 berdasarkan kitab Anda yang dalam bahasa Yunani Ho Christos Ho Theos. Yesus itu sebagai Sebentar. Kristus anak Theos. Nggak, masalahnya yang saya lihat di sini ada kesalahan tema. Soalnya memakai dua bahasa sekaligus, bahasa Indonesia dan ini menggabungkan dua bahasa. Jadi Alkitab itu kan bahasa Indonesianya Ya. saja. Begitu. Kalau Oke, ini terjemahan berarti kalau terjemahannya gitu saja. baik. Kalau begitu berarti Yesus anak dewa. Oke, kalau Anda memakai, menurut Anda Theos itu dewa, berarti oke, kita pakai itu ya. Berarti kata teologi itu kan berasalnya dari Theos kan? Asal katanya Iya. Theos kan? Berarti Iya. kalau kita berbicara teologi Kristen, berarti kekristenannya dewa. Kalau teologi Islam berarti apa? Loh, Iya kan? ilmu teologi. Kalau memakai itu kan? Baik. Kalau teologi Islam Kan- berarti Islam percaya dewa-dewa Oke. juga, begitu. Baik. Iya, silakan itu dalam permainan bahasa. Kan saya katakan ada kata dewa, ada kata Tuhan. Itu ketika menggunakan kata Theos dalam bahasa Yunani. Oke? Nah, sekarang penempatan katanya tolong pada tempatnya. Ilmu teologi, ilmu ketuhanan. Kan gitu. Ilmu teologi. Itu lebih tepat. Nah, sekarang saya ajak Anda. Karena kenapa saya katakan dewa? Gini Pak, gini ya. Anda sebagai Kristen setuju nggak kalau Yesus itu adalah Theos atau Tuhan yang turun ke bumi dalam bentuk manusia diam di antara kita? Di antara kita itu maksudnya berdasarkan kitab Anda, di mereka gitu ya. Anda setuju nggak itu ajaran Kristen? Iya, ajaran Kristen, Yesus memang manusia. Enggak, sebentar. Kalimatnya jangan dipotong. Saya sering diingatkan oleh Kristen. Yesus itu adalah Tuhan atau Theos yang turun ke bumi dalam rupa manusia, diam di tengah-tengah manusia. Itu teologi Kristen, keimanan Kristen. Anda masih sepakat di sini? Oke, lanjut, sepakat. Baik. Nah, berdasarkan kitab Anda dikatakan bahwa Theos yang turun ke bumi dalam rupa manusia itu memang diterjemahkan dalam kitab Anda menggunakan kata dewa. Dewa-dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Bukan saya yang bilang, bukan umat Islam, tapi kitab Anda. Oke? Di mana tertulis? Ada Kisah 14 nomor 11. Itu kitab Anda yang bilang. Memang ada ajaran pemahaman, sebuah ajaran bahwa Theos itu atau dewa itu turun ke bumi dalam rupa manusia. Dan ini masih sinkron ajaran dengan agama Kristen. Tadi Anda sudah katakan oke di awal.
Yesus itu adalah Theos atau Tuhan yang turun ke bumi dalam bentuk manusia. Gimana? Sudah bangga Oke. dengan Kristennya, Pak? Iya, saya selalu bangga dengan Kristennya, tapi masalahnya begini loh. Oke. Tadi Bang apa? Bang Alif mengatakan bahwa Mm-mm. Theos itu adalah dewa. Iya kan? Dewa iya, Tuhan iya. Saya udah bilang berkali-kali. Yesus itu anak dewa, tapi masalahnya selama saya jadi Kristen, saya tidak pernah menemukan Yesus itu adalah anak dewa, begitu loh. Karena Alkitabnya jelas. Memang asing bagi jemaat Kristen itu asing. Karena apa? Karena lebih mengenal Yesus anak Allah. Mohon maaf, itu lebih ke Islam-Islaman jadinya, kan gitu. Padahal mestinya ke dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Nah, Anda di sini malam ini Anda teredukasi dan semua teman-teman Kristen juga saya yakin banyak teredukasi. Karena begitulah ajaran Kristen, harus percaya berdasarkan isi kitabnya kalau Yesus itu anak Tuhan, anak Theos atau anak dewa. Boleh saya tambahkan, Alif. Kalian pahami itu, lalu kenalkan kepada orang-orang Kristen, maka kami akan senang hati, kami undur diri, kami pamit. Kita memang berbeda keyakinan, masing-masing kembali kepada kitab sucinya. Untuk kami agama kami, untuk Anda agama Anda. Begitu, Pak. Kita toleran. Sebagaimana orang Hindu mengatakan ada Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahma. Mereka mengatakan Dewa Wisnu itu adalah dewa dan seterusnya lah. Ya saya nggak ikut campur. Karena dia tidak sinkretisme, tidak mencampurkan istilah agama-agama lain dimasukkan ke dalam kitabnya, enggak. Nah, di sini kita edukasi, mari kita jalani keyakinan kita masing-masing. Kristen kembali kepada kitab aslinya, edukasi jemaatnya, kami juga kembali kepada kitab suci kami, dan kami edukasi jemaat umat Islam. Gitu, Pak. Oke? Clear ya? Kan Jos. Kenapa jadi pada bengong ini? Kalau saya. Saya bingung penjelasan Bang Alif, maksudnya. Oh, boleh. Yang masih bingung tanyakan, nanti saya jelaskan lagi. Oke, biar masalahnya- teredukasi. Memang saya banyak mengedukasi jemaat Kristen karena jarang sekali pendeta-pendeta itu mengenalkan ini karena dia malu, bingung. Bahkan dia sendiri pun merasa aneh. Dia merasa aneh ketika mengatakan Yesus anak Theos. Padahal itu kitabnya, tapi aneh. Kenapa aneh? Karena nggak mau. Theos. Bang Alif, nggak ada anak Theos. Coba cari Alkitab yang ada tulis anak Theosnya di mana? Anak Allah. Coba. Iya, memang anak Allah, bukan anak Theos. Bang Alif Nggak ada. nggak tahu Alkitabnya seperti apa sih? Kasih omongan Jos. Sebentar, Jospen dulu gantian. Silakan Pak Jospen. Gantian. Tadi saya mengenai sunat, kalian lewati, akhirnya jadi ganti topik. Kemudian sekarang mengenai anak Theos. Begini, kalau mengenai anak Theos. Kalau saya, karena berdasarkan Matius, saya ambil ayatnya ya, Matius 16 ayat 16 ya. Petrus mengatakan kepada Yesus bahwa dia adalah huios tou theo, artinya anak Theos ya. Anak Jadi saya Theos. berdasarkan ayat. Nah, sebentar. Saya berdasarkan ayat, saya berdasarkan teks. Karena saya selalu dari kecil diajarkan kamu harus berbicara berdasarkan teks ya, jangan berdasarkan pendapat konsili, bapak gereja atau apapun itu namanya. Nah, jadi kalaupun ada yang mengatakan bahwa dia adalah anak dewa, anak Theos, anak Tuhan, anak Allah, itu kan hanya penyebutan, hanya penterjemahan. Itu satu. Yang kedua, mengapa Alkitab menyebutkan bahwa Yesus itu adalah anak Theos? Untuk membedakan antara Bapa, Tuhan Bapa, Theos Bapa, dan anak Theos. Jadi kadang orang Itu kesananya Pak Jospen, kesananya kami hargai, itu silakan internal. Iya, Tapi di iya. sini dasarnya dulu edukasi yang Sebentar. Kristen. Begini, Ya. sebentar. Karena dasar akhirnya karena ada akar makanya ada pucuk. Itu maksud saya. Nah, jadi maksud saya, mengapa Yesus selalu menggunakan istilah anak Theos, anak Tuhan, untuk membedakan bahwa dia berbeda dengan Bapa Tuhan. Nah, argumen anak Theos inilah yang mematahkan argumentasi Jesus only, oneness, dan seterusnya. Modalisme, sabellianisme. Itu maksud saya. Makanya Yesus sebut anak Theos, bukan
bukan Bapak Theos, bukan Tuhan Bapa, atau kalau yang sekarang kenal orang Kristen Allah Bapa. Jadi saya sangat setuju sekali ada perubahan seperti itu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk Pak Jospen. Kita hargai imannya, itu prinsip keyakinannya. Semoga di sini Bu Netral dan Pak Teja juga teredukasi ya. Kalau tadi dari kami Muslim, mungkin kalian kan tidak suka dari Muslim itu pasti kamu kan bukan Kristen, ngapain ajarin saya? Nggak penting. Tapi ternyata divalidasi oleh Pak Jospen dan Pak Jospen sangat setuju. Artinya saya membantu pekerjaan PR Pak Jospen. Dan semoga Pak Teja ini juga terima. Waduh, aku kena peringatan guys. Tepuk layarnya guys. Ini bukan masalah setuju. Sorry, ini bukan masalah setuju atau tidak setuju, Bang Alif ya. Ini masalahnya dalilnya di mana? Yesus anak Theos itu dalilnya di mana loh? Baik, Begitu loh. Pak Jospen ditanya katanya dalilnya di mana? Silakan tugas Anda, tugas saya sudah selesai. Begini, kalau dibilang dalilnya mana, kita harus baca. Kalau bahasa Inggris nggak mungkin dia mengatakan son of Theos, atau tidak. Kalau kita baca terjemahan Indonesia nggak akan mungkin dibilang anak Theos. Itu nggak akan. Itulah Bang. Sebentar. Temanya kan Yesus anaknya Theos. Temanya Iya, coba Anda baca Yesus anak Theos. Dulu ada Pak Jospen itu pakai original tag di situ Pak Teja. Dengarkan dulu lah. Bentar, Teja. Selesai saya bicara dulu argumentasi saya, baru kau bantah. Kan tadi juga saya berhentinya bicara kalau selesai saya ungkapkan argumentasi saya. Nah, Oke, lanjut. Kalau kita ingin menemukan makna dari anak Theos, arti kata-katanya itu, kita bisa di search itu di Alkitab bahasa Inggris dibilang Son of God, diterjemahkan sebagai Son of God. Nah, kalau bahasa Indonesia menerjemahkannya itu anak Allah. Nah, itu jawaban saya. Jadi kalau sebagai contoh Matius 4 ayat 3, Matius 4 ayat 6, Matius 8 ayat 29, Matius 14 ayat 33, Matius 16 ayat 16, terus Matius Yohanes 19 ayat 7, Yohanes 20 ayat 31, banyak itu. Terima kasih, itu jawaban saya. Sebentar, saya izin tanya dulu sama Pak Jospen. Pak Jospen, saya izin tanya dulu sebentar. Kalau mengatakan Yesus adalah anak Allah, itu berarti sinkretisme bukan Pak? Karena menggabungkan loh, keyakinan-keyakinan lain dihubung-hubungkan. Kategorinya sinkretisme dong. Karena keyakinan agama lain diambil dimasukkan ke dalam keyakinan dia, kan gitu. Bagaimana Padahal bisa ada bahasa yang lebih netral. Ada bahasa yang lebih netral. Ya Bagaimana kan? bisa Anda mengatakan bahwa itu adalah spiritisme, sedangkan kalau Bu Nita ini jemaat yang baik, cukup menyimak pemaparan dari Pak Jospen yang cukup mengedukasi tadi sudah disampaikan. Oke. Saya tadi cuma pertanyaan itu aja kan begini ya. Inilah saya katakan kepada teman-teman Kristen, saya akan berdamai terus dengan Pak Jospen dalam berdiskusi selagi Pak Jospen itu dalam koridor keyakinannya. Itu